Hello everybody. Pascal from Neutrality Studies here. It is Halo semuanya, Pascal dari Neutrality Studies di sini. Hari ini tanggal 15 Juni, hari Minggu. Dan beberapa menit yang lalu, saya berbicara dengan Profesor Syed Marandi dari Universitas Teheran untuk menanyakan tentang apa yang sedang terjadi di Iran dan pandangannya mengenai seluruh perang dengan Israel. Koneksi sangat buruk, cukup jelek, dan terputus beberapa kali. Oleh karena itu, video berikut yang akan Anda lihat tidak seperti biasanya, yaitu satu aliran terus-menerus. Kami harus memotongnya menjadi beberapa bagian agar bisa menggabungkan bagian-bagian yang normal dan dapat dipahami. Di beberapa bagian, ada gangguan dan momen di mana sulit untuk memahaminya. Tetapi wawasan beliau sangat penting dan interpretasinya tentang apa yang sedang terjadi, serta bagaimana Iran menghadapi serangan yang dilakukan terhadapnya pada hari Jumat, menurut saya, patut untuk dicoba dipahami. Jadi, dengan beberapa sumberings dan editan, inilah diskusi saya dengan Profesor Syed Marandi. Profesor Marandi, terima kasih sudah bergabung secara online. Apa kabar? Sangat baik. Professor Marandi, thank you for coming online and how are you? I'm very good, thank you, Pascal. And I should just point out that Terima kasih, Pascal. government has Saya hanya ingin menunjukkan bahwa pemerintah telah memperlambat internet MDMA beberapa hari terakhir. Jadi, koneksinya tidak terlalu baik. Ini situasi saat ini, dan saya mohon maaf. because of the current situation, and I apologize. No, this is absolutely nothing. You should Tidak. apologize for. Ini sama sekali bukan sesuatu yang perlu Anda minta maafkan. Maksud saya, jelas sekali Anda sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Saya masih bisa memahami Anda. Bisakah Anda ceritakan seperti apa situasinya di Teheran? Bagaimana keadaan Anda di minggu pagi ini? Saat ini suasana di Teheran cukup tenang. Quiet right now in Tehran. It's been quiet for Sudah tenang selama saya kira 7 atau 8 jam, atau mungkin lebih. Saya tidak begitu yakin. Serangan akan terjadi lagi hari ini, tidak diragukan lagi. Mereka menyerang berbagai bagian negara. Namun, seperti yang saya rasa orang-orang sudah lihat, Iran telah membalas dengan keras. Tadi malam, mereka menyerang Israel dengan sangat keras di Irak dan beberapa wilayah lain. Kami memperkirakan perang ini akan berlangsung cukup lama, jadi angkatan bersenjata beberapa efektif. Pertahanan udara lebih baik dari tadi, dan tentu saja, rudal serta drone yang ditembakkan Iran memberikan dampak seperti yang kami perkirakan. the fact that we were expecting. Now the Iran is also Sekarang, Iran juga sedang diserang lagi, bukan? Kemarin juga diserang lagi. Dan salah satu ladang minyak Anda yang sangat besar menjadi sasaran. Teheran kotanya juga kembali menjadi target. Bagaimana penilaian Anda terhadap kerusakan yang terjadi saat ini? The damage incurred at the moment. The damage so far has been very limited. Kerusakan sejauh ini sangat terbatas. Mungkin terlihat banyak di media sosial, tetapi Iran adalah negara yang sangat besar. Selain itu, banyak gambar yang Anda lihat belum tentu nyata. Beberapa di antaranya berasal dari zona perang lain. Sistem rudal yang menurut Israel sudah mereka hancurkan, ternyata hanya umpan. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menghancurkan benda-benda yang sebenarnya tidak bernilai. Jadi, situasinya baik. Moral tinggi. Orang-orang marah karena Barat mendukung tindakan agresi yang terang-terangan. Perempuan dan anak-anak telah dibunuh. Dalam satu kasus, mereka menuntut gedung apartemen, menewaskan 60 orang, termasuk 20 anak-anak, hanya dalam satu serangan. Killing 60 people, including 20 children, in just one attack. And the Israeli regime is indiscriminate. Dan rezim Israel itu tidak pandang bulu. Seperti yang Anda tahu, seperti yang telah kita lihat di Gaza, seperti yang telah kita lihat di Lebanon, seperti yang telah kita lihat dari serangan udara mereka di mana-mana dan serangan mereka di mana-mana. Mereka tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan. Mereka memandang semua orang sebagai Amalek, sebagai bukan manusia. Dan mereka melihat diri mereka di atas dan melampaui kita semua, sebagai bangsa pilihan. Jadi, sekarang namanya bisbog coba nyud, mau tidak melepak itu perempuan, laki-laki, anak, anggota militer, atau bersenjata, atau hanya tinggal poingin. Armed forces or some ordinary shopkeeper. Can you tell me what Bisakah Anda memberitahu seperti jenis terkari sedang diincar Iran di Israel saat ini? Israel at the moment? All of the targets are
linked Semua target terkait dengan militer dan kekuatan rezim, atau sebagai balasan atas target yang telah diserang di Iran, seperti kilang minyak. Jika ada target sipil yang terkena, itu karena peperangan elektronik yang digunakan untuk mengalihkan atau mengarahkan rudal atau drone dari target aslinya. Namun semua target tersebut bersifat balasan. Dengan kata lain, apapun yang dilakukan rezim Israel terhadap Iran, kecuali terhadap warga sipil, akan dibalas Iran dengan menyerang target serupa. Namun perbedaannya adalah, Israel menyerang blok apartemen, dan mereka melakukannya dengan sengaja. Kadang-kadang tujuannya untuk membunuh seseorang, tetapi mereka juga membunuh keluarga dan tetangga untuk mencapai tujuan itu. Namun itu bukan tujuan serangan Iran. Sekali lagi, satu-satunya cara rudal atau drone Iran mengenai target sipil adalah karena peperangan elektronik dan pengacauan sinyal yang dilakukan Israel. Electronic warfare and jamming. And how about the nuclear program? Bagaimana dengan program nuklir Iran? Kita tahu bahwa situs tersebut telah diserang, bukan pembangkit listriknya, tetapi fasilitas nuklir Iran. Apakah ada kabar tentang tingkat radiasi, tentang bahaya bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya? About the danger to people who live nearby? Well, what the Israeli regime is trying to do is Namun apa yang coba dilakukan rezim Israel adalah mencemari lingkungan dan menyebabkan kebocoran radioaktif. Dan itu jelas didukung oleh Barat, karena mereka melihat bahwa rezim Israel menyerang situs nuklir Iran. Tetapi Eropa, Uni Eropa, Amerika Serikat, mereka semua mendukung kejahatan-kejahatan ini. Namun, sesuatu yang harus selalu diingat oleh para pemirsa Anda adalah bahwa sejak Amerika Serikat menginvasi Afghanistan dan Irak, dan Iran dikepung, Iran mesti bertahap membautinius aset-aset kunta, ithanya, gemes. This Martins project. And so this continued. And then a few years ago when the Israelis were carrying out some drone strikes. Lalu beberapa tahun yang lalu, ketika Israel melakukan serangan drone di Iran, proses ini semakin dipercepat. Dan selama 1,5 tahun terakhir sekali lagi, proses ini semakin dipercepat. Jadi semua aset utama Iran, apakah itu rudal, drone, jalur produksi utama, atau yang terkait dengan program nuklir, semuanya yang benar-benar penting berada jauh di bawah tanah dan tidak dapat diakses oleh rezim. Sejauh ini, mereka hanya menyerang bangunan di permukaan. It's absent in neighbor them to came and grow the permukarer. Yiz with routine u burst and disbuxing. Yeti, and carry step u scamang wong the gorneth. Tetapi, mereka daft kathis in still length anarpid. But they haven't had the effect that they've been looking for. And what about the defenses of Iran? I mean, Lalu bagaimana dengan pertahanan Iran? Maksud saya, di satu sisi, kita sekarang tahu bahwa Israel mampu menembus sistem pertahanan Iran. Di sisi lain, kita juga mendapat laporan bahwa Iran telah menembak jatuh 2 jet F-35. Apakah itu benar? Apakah Anda tahu apakah itu memang terjadi? Dan bagaimana kondisi sistem pertahanan saat ini? How is the defense system doing at the moment? Yes, the air defenses are working well. They have Ya, pertahanan udara bekerja dengan baik. Mereka telah menembak jatuh jet-jet Israel, banyak drone, dan banyak rudal. Tentu saja, beberapa masih berhasil menembus. Ini adalah perang. Namun meskipun seluruh Barat membela rezim Israel, membantunya, dan bergerak untuk mendukung agresi ini, Anda bisa melihat bahwa rudal dan drone Iran tetap berhasil menembus. Dan dampaknya jauh lebih besar, karena muatan pada rudal Iran jauh lebih besar dibandingkan muatan pada rudal Israel. On the Israeli missiles. Are you worried that Apakah Anda khawatir bahwa Israel mungkin akan meningkatkan eskalasi hingga ke tingkat nuklir? Maksud saya, kita tahu bahwa mereka memiliki senjata nuklir. Apakah skenario itu mungkin terjadi? Is that scenario thinkable? Well, that question of yours just shows. Nah, pertanyaan Anda itu sendiri menunjukkan betapa gilanya rezim tersebut dan betapa gilanya Zionisme. Sehingga ada orang yang bahkan bisa membayangkan skenario seperti itu. Saya pikir jika memang ada niat serius untuk menggunakan senjata nuklir terhadap Iran, maka doktrin nuklir Iran akan langsung berubah. Dan saya rasa saat ini Amerika dan rezim Israel sudah menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan soal itu. Jadi itu adalah faktor penangkal yang serius. Tapi juga, saya pikir dunia internasional akan melihat hal ini sebagai sesuatu yang benar-benar keterlaluan.
dan akan ada konsekuensi global bagi rezim Israel yang tidak bisa dibandingkan dengan situasi saat ini. Namun yang paling penting adalah, jika rezim Israel bergerak ke arah itu, maka Iran akan langsung mengubah doktrinnya. Then immediately Iran will change its doctrine. So Iran does not want. Jadi Iran tidak menginginkan senjata nuklir. Iran tidak pernah menginginkan senjata nuklir pada waktu kapanpun dan tidak pernah berusaha membangun senjata nuklir. Ada bukti yang sangat kuat untuk itu. Selama perang Iran-Irak, ketika Barat memberikan senjata kimia kepada Saddam Hussein untuk digunakan melawan Iran, pemimpin Iran, ketika pejabat tinggi datang meminta izin memproduksi senjata kimia di Iran sebagai respons terhadap senjata kimia Saddam, menolak. Ia mengatakan bahwa senjata-senjata ini tidak bermoral dan Iran tidak pernah memproduksinya. Pandangan tentang senjata nuklir saat ini pun sama. Namun jika ini menjadi masalah kelangsungan hidup, tentu saja doktrin nuklir akan berubah. Jadi saya pikir, kita bisa melihat kesenjangan moral yang sangat besar antara Iran dan rezim Israel. Yang satu, tidak memiliki batasan, tidak punya moralitas, tidak punya rasa kemanusiaan, dan yang lain justru sebaliknya. Is the exact opposite. What we're seeing right now is that Iran. Apa yang kita lihat saat ini adalah Iran menahan diri untuk tidak menyerang aset militer AS di kawasan, padahal jumlahnya sangat banyak. Apakah strateginya saat ini adalah menjaga agar pertukaran serangan tetap terjadi antara Iran dan Israel? Karena sebelumnya, Iran mengancam akan menyerang instalasi Amerika juga. Dan sekarang kita tahu bahwa Amerika sangat terlibat dalam seluruh serangan ini. Kita tahu bahwa serangan ini direncanakan bersama dengan Amerika, tetapi Iran belum menyerang aset Amerika. Namun MTWAT Serena ikam berkait berjuts. Angka Iran sewet yudots ka amsimisi kingth. Toward the United States. Well, Iran doesn't want this war. It was imposed upon it in the first place. Ya, Iran tidak menginginkan perang ini. Perang ini dipaksakan kepadanya sejak awal. Dan Iran tidak ingin menciptakan kehancuran ekonomi global. Karena jika terjadi perang antara Iran dan Amerika Serikat, itu berarti berakhirnya pasokan minyak dan gas dari kawasan Teluk Persia dan Asia Barat secara keseluruhan. Bukan hanya untuk 1 atau 2 hari, minggu atau bulan, tetapi selama bertahun-tahun. Itu akan menghancurkan ekonomi global dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam sejarah modern. Bahkan tahun 1929 dan 1930-an pun tidak bisa dibandingkan. Dampaknya akan jauh lebih buruk. Jadi Iran tidak menginginkan situasi seperti itu dan ingin membatasi konflik sebisa mungkin. Namun rezim Israel sangat luas dan mereka menggunakan pangkalan mereka di Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Destekstithlin membantu Israel baik secara ofensif maupun defensif. The Israeli regime both offensively and defensively, and also they're using bases outside of the region. Dan juga mereka menggunakan pangkalan di luar wilayah tersebut. Tapi ada garis merah. Jika Amerika terlibat langsung melawan Iran dan mereka melakukan tindakan ofensif terhadap Iran, maka tidak diragukan lagi bahwa Iran akan segera membalas. Iran akan menganggap negara-negara kecil diktator Arab di kawasan Teluk Persia itu terlibat, dan mereka harus membayar harganya. Saya rasa sudah sangat jelas bahwa rezim-rezim ini akan tersapu dengan sangat cepat dalam situasi seperti itu. Apa yang perlu dilakukan oleh Emirat, Kuwait, dan lainnya adalah menekan Amerika Serikat. Jika tidak, jika Amerika Serikat mengambil langkah yang salah, itu akan menjadi akhir dari rezim-rezim tersebut. That will be the end of these regimes. And what do you Dan tuat ini bisa diredakan. Maksud saya, Iran terus memban pitelas Israel, tetek selaking MB untuk kembali ke gencatan senjata. Of actions in order to get back to a ceasefire. The Israeli regime is going to have to back down, that this will not happen again. Rezim Israel harus mundur. Ini tidak boleh terjadi lagi. Harus dirasakan di antara rezim Israel bahwa ini adalah kesalahan yang sangat fatal dan mereka tidak meraih keberhasilan apapun. Hanya dengan cara itulah ini akan berakhir. Agar warga Zionis biasa memahami bahwa agresi semacam ini memiliki konsekuensi yang sangat mahal. Jadi Iran akan terus melindungi diri, membela diri, membalas, dan memastikan bahwa jika rezim menghentikan tindakan agresif ini dan syarat-syarat Iran dipenuhi, maka kita akan mencapai gencatan senjata.
Namun untuk saat ini, Iran bertekad untuk menghukum rezim Israel dan terus menghukumnya sampai penyesalan itu menjadi sangat jelas dan nyata. Sense of regret becomes very clear and evident. The attacks on Iran have been Serangan terhadap Iran telah dikecam oleh banyak negara, termasuk yang terbaru, Tiongkok, yang secara tegas menyatakan bahwa ini adalah serangan tanpa provokasi terhadap Iran, terhadap anggota PBB. Apa yang akan dicoba dilakukan Iran di tingkat PBB? Karena kita tahu bahwa Dewan Keamanan PBB terhambat oleh veto AS dan Inggris, tetapi masih ada jalur lain. Apakah Anda tahu apa rencananya untuk menggalang dukungan internasional? Nah, menurut saya, Well, I think what Iran is doing right now has Apa yang dilakukan Iran saat ini sudah mencapai tujuan tersebut. Iran sudah berada di meja perundingan, sehingga dunia melihat bahwa rezim Israel sedang melakukan tindakan agresi. Mereka melihat bahwa tindakan itu tidak diprovokasi, dan mereka juga melihat bahwa Iran sudah berada di meja perundingan. Mereka juga melihat bahwa Trump, melalui kesombongannya, bersikap tidak jujur dan menipu. Injury small in its growthy bore, of its mind stays, dan opini publik niya behalf pada tren. Saya pikir suatu mahal on terus dibangun all too this is rang. something that the Iranians are going to continue to build upon. And the very fact that the Israeli regime and the Americans over the last 28 Dan fakta bahwa rezim Israel dan Amerika selama 20 atau 21 bulan terakhir di Gaza telah melakukan genosida ini, dan di Lebanon serangan genosida juga telah dilakukan, serta mereka menggunakan ISIS dan Al-Qaeda di Suriah, Amerika, Eropa, Israel. Semua ini telah mengubah suasana hati di seluruh dunia terkait Iran, terutama di antara negara-negara global selatan. Namun bahkan opini publik di beberapa bagian negara barat, suasana hati mereka juga telah berubah. Jadi Iran akan berusaha memanfaatkan hal itu untuk terus menunjukkan bahwa mereka hanya membalas dan mencegah rezim Israel, dan bahwa Amerika telah bersikap menipu di meja perundingan, serta diam-diam merencanakan bersama Israel untuk melakukan pembunuhan dan agresi. Saya pikir itu adalah kebijakan yang akan terus dijalankan Iran dalam beberapa minggu ke depan. pemerintah Netanyahu dalam pidatonya tentang serangan tersebut mengatakan bahwa mereka harus menyerang Iran karena Iran terus mengancam akan memusnahkan Israel. Dan Israel percaya bahwa Iran serius dengan ancamannya. Apa pendapat Anda tentang pembenaran ini? Dan benarkah Iran ingin memusnahkan Israel? Iran has never spoken about Iran tidak pernah berbicara tentang melenyapkan Israel atau rezim Israel secara militer. Iran mengatakan bahwa rezim ini, sebagai negara apartheid, sebagai negara atau rezim yang mengedepankan supremasi etnis, harus diakhiri, dan rakyat Palestina harus diperlakukan sebagai manusia yang setara. Bagi Netanyahu dan para Zionis, itu berarti pemusnahan. Bagi dunia lainnya, itu berarti berperilaku seperti manusia normal dan waras. Rezim Netanyahu selalu tidak jujur tentang Iran. Dan Netanyahu secara pribadi khususnya sangat tidak jujur. Selama hampir 4 dekade, ia telah mengklaim bahwa Iran berada di hibangun senjata nuklir. That Iran is on the verge of building a nuclear weapon. Iran is weeks away or months away or a couple of years away. That's what he's been saying. Iran tinggal beberapa minggu lagi, atau beberapa bulan lagi, atau beberapa tahun lagi. Itulah yang sudah dia katakan selama 40 tahun, dan itu sangat terdokumentasi dengan baik. Ini bukan sesuatu yang akan Anda dengar di media barat, karena media barat dimiliki oleh elit yang sama yang terdiri dari neokonservatif dan Zionis dan sebagainya. Tapi faktanya adalah, dia telah berbohong selama bertahun-tahun tentang senjata nuklir. Namun mereka itu yang menjadikan di media publik. Dan dia dipetsen kita melalui media alternatif atau cara lain. Tapi jelas, ia mengutara memang perpari bahwa rezim apartheid ini seperti Cambridge, swap berhafalan. Itu selalu menjadi posisi Iran. The same model. That has always been Iran's position. Jadi saat ini, menurut Anda, apakah orang Eropa kali ini akan mengambil posisi yang lebih netral terkait perang ini? Karena kita telah melihat bahwa dalam isu Palestina, pemerintah dan media Eropa sebenarnya telah berubah. Mereka mulai berbicara lebih kritis tentang Israel. Apa harapan Anda terkait Eropa?
they've only shifted slightly, but they continue to support. Mereka hanya sedikit bergeser, tetapi mereka terus mendukung rezim tersebut. Dan satu-satunya alasan mereka bergeser adalah karena opini publik telah berbalik menentang rezim Israel. Jadi mereka hanya melakukan yang minimum, dan pada dasarnya hanya basa-basi atau tindakan simbolis. Namun mereka tetap membantu rezim Israel baik dalam agresinya terhadap Iran maupun dalam agresi dan genosida di Gaza yang sedang berlangsung saat ini. Jadi satu-satunya hal yang akan mendorong Eropa untuk mengubah kebijakan mereka dan mendesak diakhirinya hal ini adalah jika mereka melihat bahwa rezim Israel tidak dalam kondisi baik dan sedang dirugikan oleh serangan balasan Iran. Karena itu, Iran bertekad memastikan bahwa rezim Israel gagal. Dan saya pikir ketika kegagalan itu semakin jelas, Eropa dan Amerika secara bertahap akan mencari jalan keluar bagi sekutu mereka di Tel Aviv. Profesor Marandi, situasi ini sedang berkembang saat kita berbicara. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan Anda. Saya harap kami bisa kembali menghubungi Anda dalam beberapa hari atau minggu ke depan untuk mendengar pembaruan dari Anda. Kami semua menghargai bahwa Anda telah memberikan pendapat Anda secara jujur. Terima kasih banyak. Dan saya sangat meminta maaf atas koneksi internet yang buruk. Namun seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka telah memperlambatnya demi alasan keamanan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, setelah rezim Israel gagal dan semua ini berakhir, orang-orang akan dapat mendengar diskusi yang jauh lebih baik dengan kualitas yang lebih baik. Merupakan suatu kehormatan bisa berbicara dengan Anda, dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih, Profesor, dan semoga night team. Terima kasih, Pascal. Thank you, Pascal.